Pro Story kali ini akan menceritakan perkembangan dari karakter Godzilla dari yang awalnya merupakan monster yang jahat hingga menjadi sosok dewa pelindung umat manusia. Pada awal kemunculannya di tahun 1954, Godzilla digambarkan sebagai makhluk yang menjadi representasi dari kejahatan umat manusia pada peristiwa Perang Dunia Kedua. Godzilla merupakan makhluk yang berasal dari uji coba senjata nuklir di sebuah pulau dekat kota Tokyo. Itulah kenapa di awal pertama kali kemunculannya, Godzilla diperlihatkan sedang memporak-porandakan kota Tokyo. Karena Godzilla sendiri merupakan metafora dari kerusakan massal yang diakibatkan oleh ledakan bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Intinya, pada awal pengenalannya, Godzilla tidak digambarkan sebagai seorang karakter yang memiliki karakteristik ataupun kepribadian, melainkan ia hanya digambarkan sebagai bentuk dari kehancuran. Setelah Godzilla berhasil dikalahkan pada film pertamanya dengan menggunakan senjata Oxygen Destroyer, sosok Godzilla kembali muncul pada film sequelnya yang berjudul Godzilla Rides Again. Di film ini, peran Godzilla mulai berubah dari yang awalnya murni sebagai simbol dari kehancuran, kini menjadi sosok monster yang berperan menjadi antagonis dalam cerita. Pada film ini, Godzilla menjadi musuh dari tokoh utama di film ini, yaitu seorang pilot yang bernama Soichi Sukioka. Selain menjadi musuh dari sang karakter utama, Godzilla juga sempat berhadapan dengan monster lain yang bernama Anguirus. Kemunculan monster ini menjadi kunci penting bagi perjalanan cerita Godzilla karena setelah Anguirus diperkenalkan, Godzilla akan terus berhadapan dengan berbagai macam monster yang berbeda. Setelah berhadapan dengan Anguirus, Godzilla kembali berhadapan dengan dua monster lainnya dari film yang berbeda, yaitu King Kong di film yang berjudul King Kong vs Godzilla dan Mothra di film Mothra vs Godzilla. Sama seperti sebelumnya, Godzilla di kedua film ini kembali berperan sebagai pihak antagonis. Hanya saja pada kedua film ini, Godzilla berhasil dikalahkan oleh King Kong dan juga Mothra di setiap filmnya. Di film berikutnya, Godzilla kembali muncul dan berhadapan dengan musuh barunya, yaitu King Ghidorah, sang naga berkepala 3 dari luar angkasa. Nah, di film inilah peran Godzilla kembali mengalami perubahan di mana kini ia menjadi seorang protagonis. Ia bersama dengan Mothra dan satu monster lain yang bernama Rodan bekerja sama dalam menghadapi sosok naga yang jahat ini. Godzilla yang awalnya kita kenal sebagai makhluk besar yang jahat, kini menjadi monster raksasa pelindung umat manusia. Kedua film berikutnya yang berjudul Invasion of Astro Monster dan juga Ibra The Horror of the Deep menjadi tiang pengokoh bagi peran Godzilla sebagai seorang protagonis. Tidak hanya mengalami perubahan dalam segi peran, Godzilla juga mengalami perubahan dari segi karakter dan juga kepribadian. Pada film ini, Godzilla mulai memiliki sifat yang konyol dan sering melakukan berbagai hal absurd ketika berhadapan dengan musuhnya. Tentu salah satu momen konyol yang paling diingat dari monster yang satu ini adalah ketika ia mengeluarkan jurus mematikan ini. Nah, walaupun mengalami perubahan yang sangat signifikan, tetapi terdapat beberapa film setelahnya yang berusaha untuk mengembalikan nuansa yang ada di film originalnya. Seperti contohnya adalah film Godzilla vs Hedorah, di mana film ini memiliki pesan tersirat untuk memperingati para penontonnya mengenai bahaya dari polusi dan juga pencemaran lingkungan. Meskipun memiliki satu elemen yang menyerupai film pertamanya, akan tetapi di film ini, Godzilla masih memiliki sifat yang konyol seperti film-film sebelumnya. Salah satu momen komedi yang paling ikonik dari film ini adalah ketika Godzilla yang melayang dengan menggunakan kemampuan nafas atomiknya. Beberapa tahun berselang, era lama dari Godzilla pun berakhir dan kita pun memasuki era baru di mana karakter Godzilla kini mulai memiliki identitas lamanya kembali. Toho Studio selaku rumah produksi yang menciptakan monster ikonik ini mulai melakukan berbagai perubahan terhadap karakter Godzilla di era baru ini. Salah satu aspek yang berusaha dihilangkan oleh mereka adalah sifat konyol dan absurd yang dimiliki oleh Godzilla. Di era ini, Godzilla mulai digambarkan sebagai sosok yang ganas dan menyeramkan seperti pertama kali ia diciptakan. Pada awalnya, mereka berusaha mengembalikan nuansa yang dimiliki oleh cerita original Godzilla lewat sebuah film yang berjudul The Return of the Godzilla yang rilis pada tahun 1984. Film ini kembali menggambarkan karakter Godzilla sebagai sosok monster yang menjadi simbol dari kehancuran. Tapi sayangnya, arahan cerita ini tidak berjalan sesuai ekspektasi dikarenakan film The Return of the Godzilla tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan oleh pihak studio. Maka dari itu, mereka pun memutuskan untuk mengembalikan satu elemen yang menjadi ikon dari film-film Godzilla di era sebelumnya, yaitu pertarungan Godzilla dengan berbagai macam monster yang berbeda.
Setelah film The Return of Godzilla tidak menggapai kesuksesan, Toho Studio mulai merilis film-film baru di mana Godzilla berhadapan dengan monster-monster yang ada di era sebelumnya, serta juga menambahkan beberapa monster baru di era ini. Godzilla pun akhirnya kembali lagi menjadi pihak protagonis dan sekaligus pelindung umat manusia dari berbagai serangan monster lainnya. Walaupun sudah menjadi karakter yang baik, Toho Studio masih mempertahankan ciri khas yang dimiliki oleh era ini, yaitu penggambaran Godzilla yang lebih serius dan gelap, serta mulai menghilangkan aspek komedi yang dulunya dimiliki oleh karakter ini. Bertahun-tahun telah berlalu dan kita pun masuk ke era baru, di mana pada era ini Godzilla kembali mengalami perubahan, namun dengan twist yang sangat tidak terduga. Salah satu perubahan yang sangat dikenal oleh orang-orang namun dengan konotasi yang sangat negatif adalah pada film adaptasi Amerika buatan TriStar Pictures yang berjudul Godzilla yang rilis pada tahun 1998. Pada film ini, peran Godzilla kembali lagi menjadi seperti film originalnya, hanya saja dengan desain karakter yang sangat berbeda. Pada film ini, Godzilla memiliki desain yang lebih seperti seekor hewan ketimbang seorang monster. Hal ini dikarenakan pada film ini, Godzilla diceritakan sebagai seekor iguana yang terkena efek radiasi bom nuklir. Perubahan desain ini mendapatkan respon yang sangat buruk dan untuk mencegah nama baik dari Godzilla menjadi rusak, pada tahun 2004, Toho Studio memutuskan untuk menghak paten Godzilla versi ini dan merubah namanya menjadi Zilla. Tidak hanya itu saja, pada film Godzilla Final War, Toho Studio memunculkan karakter Godzilla pada film ini dan mereka memutuskan untuk membuat karakter ini dihabisi oleh Godzilla original dengan cara yang sangat hina. Nah, selain versi buruknya, terdapat satu film Godzilla lain di era ini yang memiliki konsep yang cukup unik dan berbeda, yaitu pada film yang berjudul Godzilla, Mothra, and King Ghidorah Giant Monster All Attack, di mana pada film ini, karakter Godzilla memiliki peran antagonis, sedangkan monster-monster yang lainnya, termasuk King Ghidorah, kini berada di pihak protagonis dan berusaha mengalahkan Godzilla yang jahat ini. Setelah film tersebut, Godzilla kembali lagi berperan sebagai protagonis dan era ini pun ditutup dengan film Godzilla Final War, di mana film ini membawakan hampir semua monster yang telah diperkenalkan oleh Toho untuk melawan Godzilla yang kini telah kembali menjadi pelindung umat manusia. Satu dekade telah berlalu sejak perilisan film Godzilla Final War, Godzilla akhirnya kembali lagi mendapatkan adaptasi baru yang dibuat oleh studio Legend Entertainment. Pada adaptasi Amerika ini, desain Godzilla sudah tidak mengikuti versi tahun 1998-nya dan lebih berpusat pada desain versi originalnya dengan penambahan pada postur tubuhnya yang terlihat jauh lebih kekar. Berbeda dengan versi terdahulunya, di mana Godzilla selalu diceritakan sebagai monster yang terlahir dari senjata nuklir, pada adaptasi ini, Godzilla digambarkan sebagai makhluk atau dewa kuno yang telah hidup selama jutaan tahun. Ia sudah tidak lagi muncul dari efek nuklir, melainkan ia justru mengkonsumsi radiasi nuklir sebagai sumber daya hidupnya. Selain itu, Godzilla juga digambarkan sebagai pelindung dari planet bumi dari berbagai serangan monster lain yang dapat membahayakan keselamatan dari planet yang ia tinggali. Hal ini pun jelas membuat peran Godzilla pada adaptasi ini sebagai seorang protagonis. Satu-satunya film di mana ia memiliki peran antagonis adalah pada film yang berjudul Kong vs Godzilla, di mana karakter Godzilla awalnya terlihat seperti karakter yang jahat karena menyerang berbagi kota tanpa alasan yang jelas, namun pada akhir film terungkap bahwa semua tindakan yang ia lakukan merupakan usaha dalam mencari sosok antagonis yang sebenarnya pada film ini. Nah, di saat Amerika membuat karakter Godzilla menjadi karakter yang baik, Jepang pun juga tidak mau ketinggalan dan mereka membuat Godzilla versi mereka sendiri yang jauh berbeda dengan versi Amerikanya. Pada film Shin Godzilla buatan studio Toho Jepang, Godzilla kembali lagi digambarkan seperti versi originalnya, yaitu sebagai metafora dari suatu bencana. Nah, tapi bila dulunya ia merupakan simbol dari bom atom yang menghancurkan kota Nagasaki dan Hiroshima, kali ini Godzilla merupakan gambaran dari 3 bencana dahsyat yang menimpa negara Jepang pada tahun 2011, yaitu bencana tsunami, gempa bumi, dan juga ledakan nuklir di kota Fukushima. Selain memiliki representasi yang berbeda, Godzilla versi ini juga memiliki desain dan juga konsep yang sangat unik. Bila dulunya Godzilla selalu muncul dalam bentuk utuh, untuk kali ini Godzilla muncul dalam bentuk yang berbeda-beda dan
ia terus mengalami evolusi hingga menjadi bentuk sempurnanya. Pada awalnya, ia muncul hanya dalam bentuk ekor di tengah laut, lalu ketika ia sampai di daratan, Godzilla memiliki desain yang masih belum sempurna, layaknya seekor kecebong yang akan berubah menjadi katak, hingga pada akhirnya, Shin Godzilla mencapai perubahan yang sepenuhnya dan menyerupai versi-versi lamanya, hanya saja dengan postur yang lebih tegak dan ekor yang lebih aktif. Selain menjadikan Godzilla sebagai pihak antagonis, film ini juga sekaligus membawakan isu politik yang ada di negara Jepang. Bisa dibilang, ini adalah film Godzilla yang memiliki konsep dan cerita yang paling mendekati dengan versi originalnya, hanya saja dengan beberapa perubahan yang membuat Godzilla ini menjadi sangat unik, berbeda, dan juga menjadi salah satu yang paling mengerikan yang pernah dibuat. Selain Shin Godzilla, Toho Studio juga baru saja membuat film terbaru dari makhluk raksasa ini yang berjudul Godzilla Minus One. Film ini juga menggambarkan karakter Godzilla sebagai seorang antagonis, namun berbeda dengan film Shin Godzilla, Godzilla di versi ini memiliki desain yang lebih normal ketimbang versi sebelumnya. Selain versi Amerika dan juga Jepang, di era ini Godzilla juga mendapatkan versi animasinya dalam bentuk trilogi yang bertemakan Godzilla Earth. Godzilla versi ini memiliki desain yang menyerupai Godzilla versi legendary, hanya saja perannya pada film ini merupakan seorang antagonis. Tidak hanya itu saja, salah satu aspek yang paling unik dari Godzilla versi ini adalah dari tinggi tubuhnya yang mencapai 300 meter. Hal ini pun menjadikan Godzilla Earth sebagai Godzilla yang paling besar dan sekaligus yang paling kuat yang pernah muncul di adaptasi layar lebar. Hal ini pun semakin dibuktikan dengan para karakter yang ada di film ini harus menggunakan bantuan dari makhluk lain yang jauh lebih kuat untuk bisa menghadapi monster dewa yang satu ini. Selama hampir 7 dekade, karakter Godzilla telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dan bervariatif, mulai dari perannya, origin atau asal-usulnya, hingga desain karakternya. Gak hanya dari karakternya saja yang mengalami perubahan, namun Godzilla ini juga terus kali berhadapan dengan berbagai musuh yang berbeda. Nah, bila kalian tertarik, gue mungkin bisa saja membuatkan video pembahasan mengenai sejarah perkembangan dari musuh-musuh yang pernah dihadapi oleh Godzilla. Nah, dengan banyaknya versi dari makhluk ini dan lamanya karakter ini berjalan di industri perfilman, hal ini pun membuat Godzilla menjadi salah satu karakter fiksi yang paling ikonik yang pernah dibuat oleh manusia. Terima kasih sudah menonton konten-konten kami. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya ya. Dadah!